saudara presentasikan yang maksimum 10 menit. Ya, jadi silakan saudara tampilkan hal-hal yang penting aja. Karena paling lama itu 10 menit saudara. Sekarang sudah jam 10 lebih loh. Ya. Asal berubah. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsubar, Bapak Jumairi, Bapak Suryanto. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analis Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana ditinjau dari fleksibilitas keuangannya. Latar belakangnya yaitu karena wilayah Jogja itu potensi bencananya sangat tinggi, yaitu ada bencana alam dan non alam. Yang bencana alam ya yang sudah kita kenal, erupsi, gempa, banjir dan sebagainya. Kalau yang non alam itu bencana sosial, kegagalan teknologi dan kebakaran. Untuk gambaran awal, ini peta kajian risiko bencana yang dibuat oleh BPBD. Kira-kira ini hampir seluruh wilayah di DIY itu potensi bencananya ada. Dan ini data bencana dan kerugian yang akibat bencana di wilayah DIY antara 2009 sampai 2019. Data ini saya dapat dari DIBI BNPB, daftar informasi bencana Indonesia. Ini hampir setiap tahun ada bencana dan ada korban, baik yang korban jiwa maupun meninggal dan kehilangan tempat tinggal, pengungsian. Ini terus rumusan masalah itu berangkat dari fenomena bahwa wilayah DIY itu rawan bencana dan hampir seluruh wilayah DIY memiliki potensi bencana. Kejadian bencana tidak dapat diprediksi secara pasti dan seberapa besar dampaknya itu tidak bisa kita pastikan. Dalam bencana ini peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewajiban itu tercantum dalam salah satu kewajiban yang tercantum dalam pasal 8 huruf D Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah bahwa daerah dan pusat mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan penanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pusat yang memadai. Untuk mengetahui memadai atau tidak dilihat dari melalui rasio fleksibilitas keuangannya. Pertanyaan penelitian, apakah pemerintah daerah DIY memiliki kesiapan keuangan ketika terjadi bencana, ditinjau dari fleksibilitas keuangannya. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah DIY dalam menghadapi bencana, ditinjau dari kemampuan keuangannya. 2. Menganalisis kesesuaian tingkat fleksibilitas keuangan daerah pemerintah daerah DIY. Manfaat penelitian yaitu untuk kontribusi akademis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan memperkaya kajian mengenai keuangan daerah dan penanggulangan bencana serta referensi untuk perbaikan dan pengembangan pada penelitian yang akan datang. Kontribusi kebijakan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah DIY dalam menghadapi bencana, terutama dari segi keuangannya, akan lebih optimal dalam penanganan nanti jika terjadi bencana. Terus metode penelitian, tempat penelitian yang kami lakukan ada di kantor BPBD DIY, kantor Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah DIY, sama dengan kantor Bapeda DIY. Metode pengumpulan data yaitu field research, penelitian di kantor asal sumber data, interview, wawancara dengan pejabat terkait, dan library research, penelitian di perpustakaan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang teori yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan data dalam penulisan ini. Teknis analisis data yang kami pakai yaitu analisis kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. 2. Dengan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan indeks kesehatan keuangan yang dikonsep oleh Bapak Ritongan dengan menghitung solvabilitas, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Analisis data kami
tidak kami dapat dari laporan keuangan pemerintah DIY antara tahun 2011 sampai 2019 dari audit BPK yang dicantumkan bahwa ada kenaikan dari secara konsisten dari 2011 sampai 2019 ada kenaikan pendapatan asli daerah, pendapatan tahun 2019 sampai 2019 secara persentase juga ada fluktuatif namun cenderung naik di bagian komposisi pendapatannya ada yang naik ada yang turun, yaitu tahun yang paling terlihat ada di tahun 2016 sampai 2019 pendapatan pemerintah daerah DIY didominasi oleh dana perimbangan, yaitu dana keistimewaan ya berkisar antara 45,12% sampai 48,81%. Terus pertumbuhan pendapatan DIY tahun 2011 sampai 2019 secara umum pertumbuhannya mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan PAD secara konsisten dan kenaikan dana transfer daerah khususnya mulai tahun 2016 sampai 2019 itu dimulai ketika dana keistimewaan mulai turun. Ini untuk berikutnya untuk rasio solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Solvabilitas dapat dihitung dengan rumus solvabilitas APBD sama dengan total pendapatan bagi total belanja. Di sini dapat dilihat bahwa hasil secara rata-rata rasio solvabilitas anggaran pemerintah daerah selama 2011 sampai 2019 menunjukkan bahwa pemerintah bernilai lebih dari angkanya lebih dari 1, yang berarti secara pendapatan cukup untuk membiayai kegiatan operasional Pemda DIY. Terus untuk menghitung kemandirian keuangan dengan kami memakai rasio A dan rasio B, yaitu total PAD dibagi total pendapatan, dan rasio B total PAD dibagi total belanja. Tahun 2000 itu artinya bahwa efektivitas PAD dalam dimensi kemandirian keuangan merupakan rasio PAD dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Rasio ini menunjukkan jumlah pendapatan suatu daerah yang dapat dikonversi menjadi pendapatan real. Rasio ini untuk mengetahui sehingga secara garis besar Pemda DIY cenderung mandiri. Kami menghitung dengan fleksibilitas keuangannya. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian yang tak diduga di masa yang akan datang. Kami memakai rasio B dan rasio D. Rasio B total pendapatan dikurangi DAK dan alokasi khusus dikurangi belanja pegawai dibagi jumlah kewajiban, dan rasio D dengan total pendapatan dikurangi DAK bagi jumlah kewajiban. Ini dari sekilas dapat kita lihat bahwa untuk fleksibilitas keuangan untuk idealnya itu lebih dari 1, minimal 1 lah. Tren rasio B dan D cenderung naik turun dari tahun ke tahun, dengan rasio terendah hal tersebut karena kenaikan persentase total kewajiban DAK yang lebih tinggi dari pertumbuhan total pendapatan. Untuk kembali meningkatkan fleksibilitas keuangan, pemerintah daerah DIY perlu memperhatikan keseimbangan kenaikan dana alokasi khusus dan belanja pegawai dengan pertumbuhan pendapatan sehingga tetap diperoleh rasio positif yang signifikan. Untuk solvabilitas layanan, kami memakai rasio D, total belanja atau harga konstan dibagi jumlah penduduk. Berdasarkan data yang kami dapat dari BPS tahun antara 2019 sampai 2011 sampai 2019 terjadi kenaikan yang cenderung konstan jumlah penduduk. Kemudian kita hitung dan dengan laju pertumbuhan yang stabil, pemerintah daerah DIY dari angka yang dilihat
bahwa pemerintah daerah masih mampu menjaga komitmen pelayanan publik dengan baik. Kondisi tersebut terlihat dari rasio dimensi solvabilitas layanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Kesesuaian tingkat fleksibilitas keuangan daerah pemerintah daerah DIY. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang datang. Berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Kepala Pelaksana BPBD, beliau menyatakan bahwa anggaran kegiatan penanggulangan bencana harusnya mengikuti asumsi bahwa anggaran penyelenggaraan bencana kira-kira 1% dari total keseluruhan belanja daerah. Kita bandingkan dengan anggarannya BPBD dengan BPBD, kegiatan BPBD dengan kegiatan seluruh Pemda, rasio anggaran belanja seluruh Pemda. Kami memakai tahun 2012 karena tahun 2011 kami kesulitan mendapatkan datanya di anggaran di BPBD karena pada waktu itu masih BPBD baru berdiri ya, baru pindah kantor. Jadi saya kesulitan untuk mencari dokumen atau data tentang laporan keuangan 2011. Ini seharusnya semakin tinggi nilai rasio fleksibilitas menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa yang luar biasa yang dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi pemerintah daerah seperti adanya bencana alam. Ini yang dapat kami potret dari anggaran dan realisasi BPBD DIY, bahwa realisasi masih kurang daripada anggaran yang telah diberikan. Kesimpulan, hasil evaluasi kesiapan pemerintah daerah DIY dalam menghadapi bencana ditinjau dari kemampuan keuangannya menunjukkan bahwa alokasi anggaran BPBD DIY dibandingkan dengan anggaran belanja DIY tahun 2012 sampai 2014 semuanya masih di bawah 1%, yang berarti bahwa pemerintah DIY belum sepenuhnya memberikan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan kegiatan penanggulangan bencana. Hasil analisis kesesuaian tingkat fleksibilitas keuangan daerah pemerintah daerah DIY menunjukkan bahwa rasio fleksibilitas APBD DIY tahun 2011 sampai 2019 masih berada di bawah 1, yang berarti bahwa APBD DIY memiliki fleksibilitas yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD DIY kurang mampu untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang, seperti terjadinya bencana alam. Implikasi 1. Hasil analisis tingkat fleksibilitas keuangan daerah pemerintah daerah yang masih di bawah angka 1 menyebabkan pemerintah daerah DIY masih kurang maksimal dalam penanganan bencana. 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Keterbatasan penelitian ini baru sebatas pada pengukuran kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi bencana ditinjau dari fleksibilitas keuangannya. Penelitian ini masih terbatas pada data berdasarkan laporan keuangan daerah pemerintah daerah DIY. Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memasukkan juga data keuangan daerah, kabupaten atau kota di wilayah pemerintah daerah DIY. 3. Pengambilan dan pengolahan data dilaksanakan di sela hari kerja sampai dengan Jumat karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dan tempat. Saran untuk meningkatkan perhatian pada kegiatan penanggulangan bencana dengan cara memenuhi rasio alokasi anggaran kegiatan penanggulangan bencana DIY kurang lebih 1% dari total keseluruhan anggaran belanja daerah. 2. Meningkatkan fleksibilitas keuangan APBD DIY dengan cara meningkatkan pendapatan dan meninjau ulang pos-pos belanja yang kiranya tidak terlalu penting agar siap dan mampu menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang, seperti bencana alam. Demikian presentasi kami. Oke, terima kasih ya. Jadi dari judul riset saudara, ya, jadi saudara betulnya menggabung ya dari DIY itu sebagai frekuensi ya terhadap kejadian bencana alam di besar, ya kan? Tapi hasil temuan saudara itu saudara rasanya kelihatannya kecewa ya? Iya. Iya, betul ya? Iya. Ya, jadi kalau saudara lihat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam, ya, itu masih jauh di bawah 1%. Ya, kalau berdasarkan fleksibilitas. Ya. Nah, kalau saudara sebagai seorang peneliti yang baik,
bisa nggak menyarankan kepada pemerintah daerah, karena ya Anda sudah melihat dulu bagaimana ya proses penyaluran terjadi dari waktu ke waktu. Itu bisa nggak menentukan alokasi yang ideal itu berapa persen dari anggaran? Kalau ini tantangan untuk saudara. Jadi kalau saudara mengatakan masih rendah di bawah 1%, itu semua bisa. Ya, tapi kalau Anda sebagai seorang politik, ya dengan berbagai macam rasio yang saudara ya dapatkan, nah itu sebetulnya idealnya itu berapa persen? Maka kita tempatkan di sana, ya. Itu tantangan untuk saudara. Coba. Kalau menurut saya kita pakai anggaran itu yang minimal lah 1% dari keseluruhan anggaran dari Pemda DIY. Nah, itu dari mana ngitungnya, saudara? Dari fleksibilitas, angka fleksibilitas itu Pak, fleksibilitas keuangan itu kan angka idealnya kan 1. Kalau kita lihat itu 1 apa? 1% atau 1 mutlak? Kalau 1 mutlak itu 100% juga. Karena ketika jelas yang saudara melakukan fleksibilitas 1 itu apa? Nah, kalau sepemahaman saya 1% dari keseluruhan total anggaran 100% anggaran belanja Pemda. Loh, tapi kalau saudara tadi melihat ya bagaimana ya kejadian ya bencana alam yang ada di DIY dari waktu-waktu ya. Jadi kalau saudara katakan tadi harus 1%, nah itu logikanya itu harus ada nanti. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau saudara berbicara mengenai fleksibilitas keuangan, ini yang harus Anda fleksibilitaskan itu yang mana? Dari sisi penerimaannya atau dari sisi belanjanya? Dari sisi mana yang saudara maksudkan fleksibilitas keuangan? Itu saudara melihatnya apakah bisa saudara lihat dari sisi penerimaan daerah atau dari sisi belanja daerahnya? Kalau menurut saya dari sisi penerimaan Pak, dari sisi belanja dan dari sisi belanjanya itu minimal 1% khusus untuk penanggulangan bencana. Nanti kalau bencananya begitu hebat, 1% itu ada gimana? Anda kan harus melihat antara tren ya terjadinya penanggulangan bencana dengan tren yang ya, alokasi anggaran ya, yang ada di DIY. Ya. Dalam melihat dua hal seperti itu enggak? Dalam pandangan saya itu 1% itu khusus untuk kegiatan rutin, baik itu untuk pra bencana, ketika darurat atau pasca bencana, itu khusus yang mengampu itu kan BPBD. Jadi 1% itu untuk rutinitas BPBD. Kan di luar itu kan ada misal dana darurat, BTT dan sebagainya. Tapi saya ingin fokus untuk bahwa 1% belanja untuk penanggulangan bencana itu dikhususkan di full di BPBD Pak, sebagai organ instansi yang ya makanya kan harus ada justifikasi ya kenapa 1%, kenapa tidak lebih dari itu, ya itu penting juga. Ya, supaya logika berpikirnya itu untuk menjawab apa yang saudara tentukan itu ada argumennya ya. Nah kemudian yang kedua yang dimaksud dengan jumlah kewajiban itu apa? Jumlah kewajiban itu misal pembayaran pajak, terus pembayaran belanja rutin pegawai. Nah, tapi kan di atasnya juga sudah ada belanja pegawai gitu kan? Coba rasio-rasio itu saudara lihat. Ya makanya kan definisinya itu harus ya saudara ketahui dengan baik, jangan sampai salah. Coba lihat sebelumnya. Nah itu jumlah kewajibannya kan? Ya. Nah itu belanja pegawai termasuk kewajibannya? Kewajiban Pak. Nah, jadi yang betul nanti lihat definisi jumlah kewajiban Pemda itu apa saja saudara? Siapa? Karena nanti akan redundant ya. Ya. Ya, oke ya. Nah, kemudian kalau saudara lihat tren di DIY, ya itu tren PAB-nya kan bagus sudah. Iya. Ya. Sedangkan tren untuk dana perimanan mungkin jelek.
ya karena bantuan dari pusat ya makin tinggi kan sampai tahun 2000 berapa 18 17 48 nya kan naik terus ya betul kan ya berarti nanti ada kaitannya enggak ya dengan dana yang bisa digunakan dialokasikan untuk penanggulangan bencana karena kan sangat mudah diprediksi harusnya yang bagus kan dari PAB-nya harusnya kalau menurut saudara gimana? Menurut saya harusnya memang harus ada peningkatan juga di anggaran penerimaan yang semakin mandiri kan? Iya, itu karena kan karakter kalau dana perimbangan kan umumnya dari pusat. Iya. Ya kan, ya juga tergantung bagaimana kondisi makro, ya secara nasional. Iya. Ya, jadi saran saudara di dalam kemandirian itu apa yang harus kita lakukan supaya fleksibilitas ya di dalam membiayai penanggulangan bencana itu akan jauh lebih mudah buat daerah. Kalau menurut saya ya, maaf Pak, diulangi Pak, agak kurang paham. Daerah kan kalau saudara dari tahun 2017 sampai tahun 2017 tren dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah itu kan makin tinggi ya kan? Berarti kan prediksi untuk mendapatkan dana perimbangan dari pusat ke daerah ya sebanyak 48,8% itu kan makin lama makin sulit ya sangat tergantung dari kondisi nasional ya, jadi kalau kondisi nasional baik ya ada kemungkinan dana perimbangan juga akan diterima ya dengan baik ya, tapi kan harusnya daerah itu lebih mandiri ya, jadi untuk dana penanggulangan yang ada di DIY itu sebaiknya diperoleh dari mana yang bisa diperoleh dari pendapatan asli daerah Pak asli daerah dan lain-lain yang sah ya itu misalkan dari mana misalkan dari pajak daerah yang pajak sakit hotel itu Pak pariwisata ya nah itu yang harus ditingkatkan jadi bukan dana dari perimbangan tapi dana kemandirian pendapatan daerah itu tidak ditingkatkan ya jadi kalau saya melihat ya apakah 1% itu cukup apa enggak ya itu relatif jadi kalau tidak ada kejadian apa-apa ya tidak perlu 1% ya tapi ada kejadian yang luar biasa dan umumnya selalu terjadi ya di DIY ya, penanggulangan dana bencana itu perlu saudara perlindungan yang baik ya jadi kalau saya lihat coba saran saudara aplikasi kebijakan kalau menurut saya ya memang karena karakter wilayah kita seperti ini memang harus ada prioritas lah. Harus ada prioritas. Tapi bagaimana kita menetapkan fleksibilitas dari mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana tersebut. Ya, jadi sebaiknya belanja yang memang tidak penting, itu dijaga. Tapi kan biasanya kita anggarannya sudah instrumental, ya posnya itu aja tiap tahun selalu mengalami peningkatan jadi kalau diturunkan biasanya nggak mau ya, karena sifatnya yang incremental ya, jadi saudara sarankan bisa seperti itu jadi anggaran yang sifatnya ya dari tahun ke tahun meningkat itu bisa yang tadi jadi saudara lihat nanti ya pos-pos yang ada di anggaran kan mesti ya tiap tahun ya umumnya mengalami peningkatan tanpa melihat tujuan itu apa. Jadi dana yang tidak habis terpakai itu aja kan habis terpakai ya nggak? Dari antara rencana dan realisasi itu kan apa? Nggak banyak kan yang terpakai ya? Tidak. Jadi tidak menunjukkan adanya proses perencanaan yang kurang matang. Ya ada antara realisasi dengan perencanaan beda jauh. Oke, itu juga yang harus Anda lihat. Kenapa meskipun dananya sudah kecil, tapi juga nggak habis dipakai karena enggak. Jadi jangan sampai kalau COVID itu dananya ada, tapi tetap nggak terpakai. Bagaimana?
Iya, kemarin dikembalikan ada. Kita percuma. Dana itu untuk bagaimana kita menjadi lebih sehat kok dikembalikan lagi. Saudara mau mati atau saudara kembali ke praktikan juga kan? Biar sakit lagi. Sembuh selamanya. Nah itu ya, jadi ide seperti itu harus saudara pertimbangkan ya. Oke, monggo Pak Dun. Baik, ini biar aja deh ya. Tayangan ini. Saudara Fatah, kalau kita lihat ini yang analisis persentase anggaran pendapatan ini dari 2011-2013, sudah lihat 3 item itu, item pendapatan. Menurut saudara, DIY ini masih bisa nggak dipertahankan sebagai sebuah provinsi, atau sebaiknya melebur aja ke Jawa Tengah? Kalau menurut saya, kalau menurut saya, pandangan saya ditinjau dari sejarah di luar keuangan ya, menurut saya sih nggak perlu lah Pak, makanya nggak bisa. Harus dipertahankan? Iya, harus dipertahankan kalau menurut saya sih. Harus apa nggak perlu? Perlu dipertahankan, nggak harus Pak. Semata-mata historis? Iya. Kalau dia masuk Jawa Tengah, gabung. Iya. Tapi ibu kotanya di Jogja gimana? Efeknya kalau ibu kotanya di Jogja, apakah itu menjamin ekonominya meningkat Pak? Jawa Tengah kan hebat. Jadi nama provinsi Jawa Tengah. Iya. Ibu kotanya kota Jogja. Gimana? Kalau itu bisa meningkatkan perekonomian warga Jogja Raya, saya kira ya nggak apa-apa Pak. Nah, oke, nanti saudara di Pemdadi. Iya. Baik, kita sampaikan ke Pak Sekda, ya. Ada usulan dari salah satu ASN kita yang tidak berkeberatan Jogja bergabung ke Jawa Tengah, nama provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya kota Jogja, nggak lagi Semarang. Oke, nah karena kan ini PAD-nya porsinya makin kecil-kecil ya kan? Iya. Iya. Ini yang pendapatan lain sah ini kan unpredictable. Iya. Sementara makin membebani pusat. Kalau saya jadi Mendagri, ini segera aja saya segera ngajak DPR rapat mempertimbangkan merger antara provinsi DIY dengan provinsi Jawa Tengah. Nama provinsinya Jawa Tengah, ibu kotanya di kota Jogja. Jadi nggak ada yang kalah gitu. Baik, yang kedua yang saya tanyakan, saya tuh belum baca bukunya Pak Ucoli Tonga mengenai kriteria kriteria. Kalau nggak salah tadi kemandirian menangani bencana itu kalau 1%, Iya. ya kan? Nah, apakah itu sama untuk segala macam semua daerah tanpa angka itu ya kriteria Pak Tonga itu? Tanpa dibedakan ini daerah yang serawan DIY, lalu daerah yang setenang misalnya Kalimantan Tengah, apakah semua 1%? Kalau menurut saya iya Pak, itu berdasarkan kalau istilahnya fleksibilitas kan untuk intinya kan untuk saya yang disampaikan Pak Ritonga dalam buku yang saudara acu itu angka 1% sama manapun provinsinya. Itu enggak kalau menurut saya iya kalau terkait dengan bencana ya. Kalau bencana iya. Apakah enggak misalnya untuk daerah yang lebih rawan bencana angkanya harusnya lebih tinggi misalnya? Enggak. Minimal Pak, minimal 1% Pak. Minimal. Nah, coba saudara buka hasil hitungan tadi yang tadi Ya. Rasina yang bencana. Ini. Bukan. Yang hasil hitungan rasionya. Nah ini. Ya. Ini kan angkanya masih sekitar 0, Iya. Gak ada 1 ya kan? Iya. Nah, supaya dia bisa 1 atau bahkan lebih terkait dengan banyak alasan tadi, bisa nggak nih jumlah kewajibannya dikurangi? Mungkin bisa Pak, mungkin. Enggak, jangan pakai mungkin. Kan rasionya akan lebih dari 1 kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ya kan? Iya.
bisa nggak nih, instead of menaikkan yang di atas, pembilang, ya, menaikkan total pendapatan misalnya, Ya. bisa nggak yang dikurangi ini jumlah kewajibannya? Kewajiban sulit Pak, tidak. Sulitnya di mana? Karena kewajiban itu kan apa ya, sudah lama dan apa ya, banyak yang ya wajib, memang wajib harus di. Ya, tapi kan seperti dikatakan Pak Sam tadi, Iya. ternyata kan realisasinya tidak sebesar rencananya ya. Iya, iya. Nah, saya nggak tahu jumlah kewajiban yang saudara hitung di sini yang terrealisasi atau yang berencana. Yang terrealisasi, yang terencana Pak, terencana. Kalau ininya kewajibannya angka yang terrealisasi, bisa jadi angka rasionya lebih besar. Iya, iya, iya. Iya. Enggak? Iya, iya. Kan yang anggaran tuh ini bukan realisasi tadi. Iya. Iya, anggaran. Nah, maksudnya sudah. Nanti saudara hitung lagi. Kalau dia basisnya jumlah kewajiban yang realize, yang direalisasi, Iya. kadang-kadang angka ini bisa nggak besar satu. Iya, iya. Sehingga sesungguhnya dalam kenyataan DIY itu fleksibel untuk menangani bencana. Iya, iya. Kalau bla 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 gitu. Nah, coba sekarang saya lihat apa tadi saran apa Pak? Sudah ini. Oh, keterbatasan penelitian. Nah, ini yang terakhir saya tertarik ini. Pengambilan dan pengolahan data dilakukan di sela hari kerja Senin sampai Jumat karena kita waktu. Pak saudara, Sabtu Minggu kemana sih? Sabtu Minggu ambiar Pak, maksudnya ya di rumah Pak. Di rumah. Apa salahnya sih saudara? Sabtu Minggu juga ngolah data. Saya nggak ada teman untuk Pak, bimbing Pak, maksudnya saya basicnya kan bukan ekonomi, jadi kebetulan yang bimbing itu kan pas hari kerjanya ada. Enggak, ngolah data kok nggak harus dibimbing terus lah ya? Ya enggak, tapi kan saya banyak yang nggak mudengnya Pak. Nah, saudara punya laptop nggak? Punya. Bisa buka internet nggak? Bisa. Bisa googling nggak? Bisa. Sekarang itu kan gampang gitu kan. Iya. Tolong besok saudara kerja ya, Sabtu Minggu ya. Iya. Untuk perbaiki atau menambah tesis ini ya. Iya. Jangan cuma terbatas sampai Jumat. Yang kemarin Pak. Walaupun sudah Minggu gue kan cuma pagi. Wah nggak pernah Pak. Ya? Nggak pernah. Pagi nggak pernah ya. Pagi sekarang. Tak ada yang bimbing, buka Google gampang. Semua ada kok. Iya. Ya. Siap. Ya. Siap Pak. Sekarang sarannya. Saudara kan yang saudara bahas tidak cuma soal penanggulangan bencana ya kan, dan fasilitas. Sebenarnya masih ada bisa yang lain dari yang pas sudah itu, ya kan? Misalkan data yang saudara miliki. Jadi kalau tadi saudara lihat data perbandingan antara anggaran dan realisasi, nah saudara bisa itu di pasal tadi ya, realisasi nggak sebesar rencana, nggak sebesar anggaran, berarti perencanaannya buruk satu. Kemungkinan kedua kemampuan menyerapnya yang rendah ya. Iya. Saudara punya banyak data, cuma belum memanfaatkan betul data itu bisa untuk apa saja. Iya. Apa? Belum bisa saudara jabarkan lebih banyak. Karena saudara membatasi nulis skripsi nulis tesis itu kayak kerja. Pokoknya sampai Jumat. Sabtu Minggu ya mau goes, makan ya. Tidak ada cerita untuk mengolah skripsi, untuk tesis. Saudara sebagian mahasiswa yang bekerja atau yang bekerja, itu sebagian besar mengerjakan tesis itu di Sabtu Minggu. Iya. Nah, jadi manfaatkan Sabtu Minggu besok untuk penyempurnaan tesis ini, sehingga di ujian yang akan datang saudara itu lebih mantap gitu ya. Ya, siap. Ya, dari saya itu aja pesan. Kita
Oke, terima kasih Pak Sumeri. Untuk selanjutnya monggo Pak Suyanto. Dari saya cukup aja Pak. Oke, ya. Oke, saudara Papa. Nah, tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Budi. Anda puas ya, sudah? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Silakan. Ya, saudara keluar dulu sebentar. Oke. 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 Itu malah dikembalikan ya Pak. Sudah semua disepasang. Nggak jadi. Sudah kembali semua Pak. Udah ya. Oke. Terima kasih. September atau November. Oke, saudara Rani, saudara Papa, dan satu lagi mana? Siapa? Denis. Francisco. Denis, ya. Oke. Jadi tadi Pak Dum sudah menyampaikan wanti-wanti untuk ujian ulangan kapan Bapak? Ya, makanya kita tanya masing-masing kapan selanjutnya. Kapan selanjutnya ya? Ya Pak. Dan jadi saudara bisa memperbaiki atau merevisi sesi saudara dalam waktu berapa? Paling lama? Sebelum ujian lagi. Paling lama berapa? Coba Rani, berapa? Seminggu bisa? Sampai Seminggu. Ya, seminggu. Tadi kan ditanya seminggu. seminggu. Iya. Ya. Rani? Harus kalau enggak ya. Rani. Ya. Rani ya. Untuk Francisco mana? Seminggu? Iya, Rani? seminggu Pak. Ya. Nanti dengan ibunya. Iya. Oke, itu saudara Patah. Wah nggak berani Pak. 2 minggu atau 3 minggu bisa Pak? Saudara masih belum kerja hari Minggu. Enggak Pak. Enggak. Enggak Pak. Kamu betul-betul jujur banget orangnya ya. Iya. Ya Jadi udah nggak berani minggu ya? Nggak berani. November aja tuh. Berarti Rani sama Danis bisa Oktober. Jadi seminggu bisa ya? Patah nanti dicoba ya? Jadi kalau seminggu selesai, Nah, dicoba dengan Pak Suyanto nanti ya. Oke. Saya yakin bisa loh. Iya. Oke? Coba Pak nih. Coba ya. Jadi meskipun tadi pertanyaannya ya sulit saudara ya, dari Pak Penguji, kami bisa menyatakan saudara bertiga lulus. Terima kasih Pak. Ya, tapi ingat ya dengan apa revisi, dengan perbaikan ya. Ya, terutama dari Pak Dum itu ya pertanyaan berat ya, jadi yang penting ya. satu minggu ujian ulang. Nah, kalau seminggu nggak bisa ya udah batal ya Pak Dum ya. Oke, batal. Ya. Harus fair kita sama perlakuannya. Jadi patah nanti dengan Pak Yanto ya, Pak Yanto. Oke. Oke, ya selamat untuk saudara bertiga. Ya silahkan saudara kerja keras lagi sampai ya selesai revisi yang harus saudara selesaikan dalam waktu tertentu. Oke, untuk Pak Dum, Pak Yanto, ya, dan saudara semua,
Saya tutup ya acara ujian general ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, segera ya direvisi. Oke. Nggak usah Ya, Pak. kemana. Jadi arahi Pak Bagus ya. Kenapa Pak? Oke, Pak Yanto, terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Bagus juga. Baik aja. Yuk Pak Yanto, makasih. Terima kasih untuk Makasih Pak Tito. Menurut Pak. Terima kasih Pak Yanto, Pak Sabtuba. Pak Samsuda. Pak Tunun, Pak Sam, Pak Tung, ya, selamat. Pak Sayanto. Ya, kata latihan ngolah data hari Sabtu atau Minggu ya. Iya Pak, siap. Jangan cuma terbatas Senin ke Jumat. Iya Pak. Pak, Diusahakan Pak. Ini sebenarnya yang ditambahin Bu Ustaz tadi semua. oh iya Pak. Siap. Jadi kan juga. Ya Pak. Ini kalau ya kontak Bu Us apa aja yang kurang gitu ya. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Oke, selamat ya. Oke, Ya, makasih banyak Pak Samsuda. Waalaikumsalam. Terima Sekarang kasih. pesta dulu. Enggak. Iya, sebelum berangkat. Iya Pak. Oke ya. Oke, Pak Dum. Yuk, sama-sama. Yang turun ya, Iya, Pak Yanto. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nih. Selamat semua. Selamat Mas ya Mbak. Selamat Pak. Nggak dikasih tahu nilainya. Enggak. Nggak dikasih tahu nilainya. Enggak. Tadi belum kasih tahu kok. Nggak ada. Enggak. Bilang lulus doang. Belum lulus doang. Ya, lulus dulu. Yang penting lulus dulu tuh. Harus revisi apa gimana Pak? Ya, yang penting sih sudah sampaikan lulus dulu. Nanti nilainya masih buku kompilasinya nanti Mas Wali yang mungkin yang menyampaikan Oke. entah apakah dipersyaratkan revisi selesai atau tidak, tapi yang pasti informasinya dari tim tadi kan sudah lulus betul. Oke. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Minggu tuh tadi? Hah? Seminggu tuh tadi revisi? Diusahakan. Diusahakan. Usahakan Pak, diusahakan. Wah, luar biasa. Oke, selamat semuanya. Ya, selamat. Makasih Pak. Pak Tunun Pak. Silahkan. Selamat guys. Selamat. Selamat ya berdua. Out ya.